Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, ciri rumah sehat dan nyaman buat penghuninya. Yang pertama, rumah sehat memiliki beberapa ciri utama, diantaranya ventilasi yang baik, bebas lembab, bebas hama, memiliki akses air bersih, dan pengelolaan limbah yang baik. Selain itu, rumah sehat juga harus memiliki pencahayaan yang cukup ya teman-teman. Material bangunannya juga aman dan penataannya ruang yang mendukung kesehatan bagi penghuninya. Ya, kita di sini ya, kita harus mempunyai ciri-ciri yang tadi disebutkan ya teman-teman. Ventilasi yang baik, terus akses air yang bersih, pengelolaan limbah yang baik, dan juga pencahayaan yang cukup. Itu kita kategorikan menurut apa yang ada di rumah kita, yang diantaranya ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik memastikan sirkulasi udara yang baik ya teman-teman. Dalam rumah memiliki jendela dan pintu yang cukup untuk memenuhi sirkulasi udara. Memastikan tidak ada udara yang stagnan dan lembab. Ya, di sini kita harus mempunyai ventilasi yang baik ya, yaitu kita harus mempunyai jendela yang ada di rumah. Kita bisa membukanya di pagi hari kalau ada udara segar yang masuk, udara yang kotor keluar, jadi ada pergantian udara ya teman-teman. Biar rumah kita itu sehat dan nyaman bagi penghuninya. Yang kedua, bebas lembab. Dinding, lantai, dan atap harus kering dan tidak lembab. Memastikan tidak ada kebocoran atau rembesan air ya teman-teman. Memperbaiki kerusakan yang dapat menyebabkan kelembapan. Ya, di sini kita harus memperbaiki kerusakan ya yang dapat menyebabkan kelembapan. Entah itu rumah kita itu bocor ataupun ada rembesan air, kita harus segera untuk membersihkannya ya teman-teman. Untuk memperbaikinya kita bisa untuk memanggil tukang atau siapa aja orang yang bisa membenahi kebocoran di rumah kita. Kalau hal itu kita nggak dibenahi dan berlarut-larut, maka rumah kita itu akan rusak ya teman-teman, dan menyebabkan kelembapan dan tidak akan menjadikan rumah kita itu sehat, yang ada akan menimbulkan suatu penyakit. Yang ketiga, bebas hama. Ya, diantaranya itu ya tidak ada tikus, kecoa, atau serangga lainnya yang berkeliaran di rumah. Dan memastikan rumah bersih dan teratur untuk mencegah hama masuk. Memeriksa dan membersihkan rumah secara rutin supaya
rumah kita itu nggak dihuni oleh tikus ya teman-teman, tikus, kecoa atau serangga. Kalau rumah kita itu bersih ya teman-teman, kayak tikus, terus kecoa, serangga itu nggak mungkin kerasan di rumah kita. Rumah kita itu kan sehat, bersih, pemikirannya tikusnya itu kecoa-kecoanya itu gini, di sini kok bersih ya, harum, aku nggak suka bau ini. Akhirnya kecoa dan tikus pergi meninggalkan rumah kita, sehingga alhasil rumah kita nggak disenangi itu hama ya seperti tikus, kecoa, serangga tadi itu akan menjauh dari rumah kita. Yang keempat, akses air bersih. Tersedia sumber air bersih yang aman dan layak dikonsumsi. Yang dikonsumsi ya teman-teman itu air yang kita minum itu harusnya bersih. Memastikan kualitas air bersih yang standar untuk kesehatan dan memilih penyaringan yang baik. Ya di rumah kita itu harusnya kayak air itu ya teman-teman itu harus bersih ya, bebas dari limbah, dan kita harus mempunyai penyaringan air yang cukup atau yang baik. Yang keenam, pencahayaan yang cukup. Pencahayaan yang cukup dapat membantu mengurangi penggunaan listrik dan menciptakan suasana lebih cerah. Memastikan pencahayaan buatan juga memadai untuk penerangan ruangan. Memiliki pencahayaan alami yang cukup dari jendela dan pintu ya teman-teman. Ya, kita harus itu mempunyai listrik ya. Sekarang di mana-mana sudah ada itu yang namanya listrik. Jadi di rumah-rumah kita sekarang udah diterangi sama PLN atau listrik tersebut. Lain kalau zaman dulu ya teman-teman, listrik nggak ada, pakainya itu damar oblik ya. Damar oblik yang masih menggunakan sumber dari tanah gas ataupun virtus itu ya teman-teman. Kalau sekarang sudah nggak ada, sudah canggih ya, semua pakai listrik atau PLN, sehingga kita enak untuk menggunakannya. Kita tinggal cetat gitu sudah hidup ya. Yang kelima, pengelolaan limbah yang baik. Memiliki sistem pembuangan limbah yang baik memastikan limbah tidak mencemari lingkungan. Membuang sampah secara teratur dan rutin ya teman-teman. Dari sini kita harus membuang sampah secara rutin, jangan sampai sampah itu menumpuk-numpuk ya teman-teman. Kalau menumpuk-numpuk itu bisa mengakibatkan bau yang tidak kita inginkan, bau yang tidak sedap, sehingga menimbulkan aroma yang nggak disukai manusia. Yang disukai itu hama seperti kecoa dan tikus tadi itu ya. Maka dari itu kita harus rutin dengan membuang sampah. Yang ketujuh, penataan ruang yang mendukung kesehatan. Penataan ruang yang tidak terlalu padat atau sempit. Penataan ruang yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Penataan ruang yang memungkinkan pencahayaan alami masuk dengan baik. Ya, kita harus memungkinkan sirkulasi udara yang baik ya. Maka dari itu kita harus tadi mempunyai jendela dan mengatur perabot-perabotan di rumah kita itu jangan terlalu rapat-rapat gitu, supaya ada sirkulasi udara atau mungkin ada cahaya yang masuk. Kalau secara empet-empetan gitu akan menimbulkan kelembapan ya teman-teman, kelembapan, dan yang akan menimbulkan penyakit atau jamur ya teman-teman. Itu yang bikin nggak enak.
Maka dari itu kita harus menata ruangan yang mendukung kesehatan. Ya, makanya di sini kita harus mendukung penataan ruangan yang sehat ya, dan itu tadi tidak rempet-rempetan. Yang kedelapan, material bangunan yang aman. Menggunakan material bangunan yang tidak membahayakan kesehatan. Menghindari penggunaan material yang mengandung bahan kimia yang berbahaya. Yaitu teman-teman, kita tidak boleh menggunakan material yang membahayakan bagi kesehatan tubuh kita ya teman-teman, karena akan menimbulkan suatu penyakit, entah itu penyakit paru-paru, sesak nafas, kayak yang mengandung bahan kimia gitu, sangatlah tidak baik. Maka kita harus menggunakan material bangunan yang aman-aman aja ya, dan masih banyak itu penggunaan material yang banyak. Dan kita harus memastikan material bangunan tidak mudah rusak dan bocor. Maka dari itu kita harus mencari bahan material bangunan yang tidak rusak ya, dan kita harus pilih-pilih yang baik dan yang enggak bocor, yang enggak mudah rusak. Begitu kita harus pilih-pilih ataupun memilih kualitas yang bagus ya teman-teman. Supaya supaya awet, kayak bata itu enggak mudah ambruk atau rusak ya, pokoknya yang lainnya aja yang berkualitas gitu ya. Itulah ke-8 ciri rumah sehat dan nyaman ya buat penghuninya. Dengan memperhatikan ciri-ciri rumah sehat dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuninya. Ya, di sini aku kembali ke videonya ya teman-teman. Di sini aku lap-lap semua ini rumah-rumah aku. Ya, rumah kita itu sehat dan bebas dari hama atau penyakit. Rumah kita adalah rumah idaman kita ya, yang kita impikan, rumah yang sehat dan nyaman bagi penghuninya. Karena kalau nggak gitu itu kita bisa terkena penyakit dan tidak aman untuk menghuninya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.